ikut mewarnai hidup. Pemerkosaan, lalu semua anggapan dan stereotip yang menomorduakan gender secara sepihak pun ikut mengakar. Namun, apalah daya mereka, hanya menjadi korban bisu yang sungkan melepas kata untuk didengar oleh Tuhan kita. Kesah dan kisahnya pun tergambar. Semuanya berawal ketika kisah busukku ikut tersebar dari mulut ke mulut saat teman kelasku melihat semua kejadian itu. Aku yang dipaksa melayani nafsu bejat pria itu merasa paling terhina, merasa paling rendah. Semua beban itu membuat aku terbebani. Aku lebih memilih menghabiskan waktu seharianku dengan merenung tanpa arah yang jelas. Hari lepas hari, tak henti-hentinya cacian dan makian dilontarkan kepadaku. Bisikan penuh kebencian mulai merasuk hingga ke hatiku. Di saat mereka semua yang lebih mempercayai berita itu. Mata ini sembab, aku ingin bercerita. Aku ingin didengar, bukan dihakimi ataupun dinasihati. Satu kesalahan yang tidak pernah aku harapkan terjadi. Satu kesalahan yang dijadikan senjata untuk menjatuhkan. Tak henti-hentinya aku berkata pada diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Namun, sampai berapa lama? Sakit. Hatiku tertusuk mendengar ucapan mereka yang semakin menenggelamkanku ke dalam lautan gelap dan dingin. Takut, marah, kecewa, sedih, membuatku bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Aku mulai kehilangan harapan dan semangat hidup. Aku kesepian, aku sendirian, tidak ada yang menolong. Sampai akhirnya satu kata itu muncul, mati. Sudut pandang Katolik. Perundungan maupun tindakan membuli dengan maksud apapun tidak akan pernah diperbolehkan dan disetujui dalam tubuh gereja. Setiap orang yang melakukan bully atau perundungan tentunya telah diselimuti niat jahat untuk mematahkan dan merendahkan harga diri seseorang atau individu. Dalam pandangan gereja Katolik, manusia itu berharga dan sangat berharga di mata Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang istimewa dan sempurna dari setiap makhluk hidup yang ada di bumi yang pernah diciptakan. Alasan lain gereja Katolik dalam konteks ini adalah di mana tubuh manusia adalah gereja. Dalam pandangan Islam, bully, perundungan sangat dilarang keras. Karena pembulian maupun perundungan bukan hanya menimbulkan perasaan malu bagi korbannya,
namun juga terselip perasaan bahwa kita yang membuli ini lebih baik daripadanya. Agama Islam telah melarang pembulian dalam bentuk apapun. Al-Quran sebagai pedoman hidup juga menyebutkan larangan ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolok." Surat Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan agar kita senantiasa introspeksi diri lebih dulu sebelum menilai baik buruknya orang lain. Dan dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kita semua ini memiliki derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran derajat seseorang dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, maupun kebangsaan, ataupun bahasa, warna kulit, dan juga jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menjelaskan tentang sudut pandang Kristen Protestan terhadap perundungan dan pelecehan. Jadi menurut ayat Alkitab Matius pasal 22 ayat 39 yang berbunyi, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan perundungan dan pelecehan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan sangat dibenci oleh Tuhan. Dari ayat tersebut kita juga telah diajarkan untuk tidak menjelekkan orang lain. Karena Tuhan menciptakan kita untuk saling mengasihi, bukan untuk saling menghina. Jadi untuk orang yang merundung sesamanya sama saja dengan dia tidak menghargai ciptaan Tuhan. Karena hal tersebut membuat sesama kita direndahkan dan melukai perasaan mereka, maupun Tuhan sebagai pencipta yang mengasihi hamba-Nya. Dalam agama Kristen, kita juga diajarkan bahwa ada hukum tabur tuai, yang dimana jika kita menabur hal-hal yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik berlipat ganda. Sedangkan jika kita menabur hal-hal yang buruk, maka kita akan menuai hal yang buruk berlipat ganda. Dalam hal ini, jika orang melakukan perundungan kepada sesamanya, maka di masa yang akan datang, dia akan menuai balasannya yang lebih parah dari yang telah dia perbuat. Lalu dalam ayat Alkitab Matius pasal 23 ayat 12 berbunyi, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan seperti pelecehan yang dimana merendahkan orang lain maupun menghina orang lain merupakan tindakan yang tidak dimuliakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang melecehkan sesamanya pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan orang yang mengampuni sesamanya dan merendahkan dirinya pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi, video yang telah kita saksikan tadi merupakan dedikasi kami kepada Ayu. Kejadian ini sudah lama terjadi, sekitar 10 tahun yang lalu, di saat kami semua masih duduk di bangku SMA. Kejadian yang menggemparkan satu sekolahan, bahkan satu kota ini membuka mata kami semua. Pada saat itu, bahkan video ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa karena mulut bisa binasa, dan terkadang apa yang kita lihat bukan yang sebenarnya terjadi.